Welcome to Bisu, Bicara Seru, hosted by bestsocial.co.id. Here we will talk about travel and some other information related. With interesting guests, we will fulfill every curiosity for our listener. So stick around and enjoy our talks. Alright, sobat Backpackers, apa kabarnya hari ini? Halo Backpackers, sehat selalu ya. Barengan coy. Semoga kita selalu diselimuti dengan keberkahan, kebahagiaan. Gimana tuh kemarin pas lagi Idul Adha? Ya, itu rasanya gimana? Terus ini dapat sate kambing, sop kambing atau kondisinya juga PPKM mungkin ya, jadi emang kayak safety banget mungkin beberapa daerah juga gitu. Oke, nggak perlu lama-lama, kita kedatangan tamu spesial nih dari Ubud ya? Dari Ubud ya? Iya, seorang yang saya terinspirasi banget sama beliau nih. Keren banget dia tuh. Oke, boleh perkenalan siapa sih? Bisa perkenalkan dulu, Bli? Nama saya aslinya Iwayan Yuda Arisona. Asal saya dari Gianyar ya. Kelahiran 93 6 November. Wah, Scorpio. Detail banget cuy. Tapi panggilannya banyak orang yang manggil tuh Jack. Oh, Jack. Ya. Jack Ubud. Ya, Jack Ubud. Oke. Profesinya kalau boleh tahu di bidang apa nih? Kalau backgroundnya sih. Backgroundnya sih ya di ilmu perminuman ya. Oh, perminuman atau perarakan. Arak juga. Oh gitu. Di zaman Covid ini ya, dari tahun 2020 Maret kan Covid tuh. Ada kerjaan. Jadi saya gabung di komunitas arak ya, yang terbesar di Bali. Wah, 1.000 orang. Keren banget tuh. Ini bajunya siapa ya? Oh, oke. Komunitas arak Semeton Bali. Oke. Hai. Tapi di situ di komunitasnya itu ada berapa orang, sekitaran berapa orang? Kalau anggotanya sih yang resmi itu sekitar 700-an. Banyak dong. Ya, itu seluruh orang Bali. Ya. Tapi dan itu araknya dapat dari mana aja, Bli? Dari petani. Dari petani. Iya, Nah, maksudnya tempatnya di Karangasem atau? Karangasem ada ya kebanyakan sih dari Karangasem. Kebanyakan dari Karangasem juga ada. Singaraja. Wih, keren. Tapi kan memang asal mula arak itu kan Singaraja dan itu Karangasem. Dan sekarang Jembrana juga ada. Jembrana. Ya. Yang paling oke tuh dari mana sih, Bang? Kalau dibilang paling oke itu semuanya sih sama. Semuanya sama ya. Tergantung sekarang kan. Soalnya Tiang juga kayak ngerasain juga. Ya, emang sih sebenarnya sama aja. Tapi ada yang spesial tau. Apa tuh? Ini nih bisa meracik arak, tapi rasanya bukan kayak arak gitu loh. Oh, kayak putih mungkin. Enggak sih. Bukan. Kayak minuman ya Soda gembira. Iya kayak ya mungkin bisa dibilang kayak gitu maksudnya. Oh, random berarti gitu ya? Ada di mix cocktail, ada di infuse dia juga. Keren banget pokoknya. Berarti kayak bisa ada kayak rasa strawberry, rasa coklat. Karena itu ada seninya sendiri. Oh, oke. Jadi setiap orang tuh memiliki style dan taste-nya sendiri sih. Iya. Oh, oke. Dari saya, teman-teman juga yang menggeluti di dunia perarakan, mereka punya style sendiri. Nah, even yang mojito itu, yang terkenal mojito kan, ada stylenya juga sendiri. Iya, ada banyak. Mojito, namanya 10 gini ya. Ada sih yang namanya oldies cocktail sih. Ada Long Island, Manhattan dan lain sebagainya. Oh, jadi disamakan gitu ya? Beda. Dengan araknya. Nggak, maksudnya namanya disamakan dengan Long Island, tapi versi araknya gitu. Ya soalnya karena Bima belum pernah beli, jadi makanya dia diam aja. Iya, nggak tahu soalnya kayak gimana bahan dasarnya arak juga nggak tahu ya apa. Jadi dari dulu tuh kan masyarakat tahu yang namanya minuman dicampur dicampur lime tuh mojito. Iya. Enggak, gitu loh. Ya memang mojito padahal itu base-nya kalau aslinya mojito tuh ram. Tapi ya kita juga memiliki arak ya. Arak di sini mungkin bisa dibilang itu arak mojito.
Oke. Tapi dari Beli sendiri juga punya brand sendiri gak untuk nama araknya itu? Buatan sendiri gitu? Iya ada. Ada? Brand saya sih namanya Iluh Jegek. Apa? Iluh Jegek. Iluh Jegek. Ya, Iluh Jegek. Nah tuh backpackers kalau misalnya minta arak atau nyari arak di Bali, nih cari nih namanya Beli Yuda. Keren banget. Oke, jadi Beli ini juga punya apa namanya cafe juga ya di Ubud ya. Di Ubud. Lokasinya di mana? Boleh spill dulu. Nama kafenya di Andong Nongkrong. Di Andong Nongkrong. Di Andong Nongkrong. Itu kan berarti tau lah di mana. Ya di Andong. Di Jalan Raya Andong. Jalan Raya Andong Pelihatan Ubud. Oh oke. Di parkirannya ada toko besar ya, toko elektronik, toko apa namanya, lampu gitu. Ya. Di parkiran tuh di sana ada. Ya kalau main ke sana, sobat backpacker bisa. Boleh tahu kayak apa aja yang dijual, kemudian apa sih ciri khas dari kafe dari Beli sendiri tuh? Lo dari awal saya buka di Andong Nongkrong itu maunya sih tempat nongkrong santai yang ada kopinya, gitu. ada makan yang murah, makan yang sederhana gitu kan. Pokoknya ya nggak gini lah, nggak ngerogoh kocek lah. Apalagi pas pandemi gini ya. Gitu. Ya. Nah balik lagi nih, yuk kita ulik balik gimana pada saat pertama kali kita ketemu Beli di tempat tersebut. Iya. Hostel. Biasa. Waktu pertama kali Beli terjun di dunia perhostelan itu kapan Beli? Itu sekitar tahun berapa ya? 2017 kalau nggak salah tuh. 2017. Saya ingat awal Juni. Tapi Beli dulu pernah sih apa namanya di hostel gitu kerja. Ini pertama kali dari 2017. Pertama kan yang karena jurusnya bar, saya kuliah. Jurusannya bar ya. Kuliah D1, training 3 bulan dan itu kerja di salah satu bar ternama di Ubud ya. Namanya CP Lounge. Oke. Udah gitu di sana pembentukan karakter saya sebenarnya sih hanya seorang bartender yang membuat minuman. Apa seorang bartender yang bisa menjual produknya. Oh, sales. Iya. Ya sekaligus juga. Dia menjual produknya ya, juga. Setelah itu kerja di hotel juga bintang 5 di Ubud juga. Nah, pas saya kan nggak gini loh. Setiap orang itu kan punya zona nyaman kan. Iya, zona nyaman kan. Berpikir lah, wah kalau gini-gini aja terus karena di hotel kan formal sekali. Iya, benar sih. Dulu saya kerja di hotel. Saya masih hostel bar saya tuh loh. Padahal itu kalau di SOP itu nggak boleh ya. Harus formal kerja. Tapi saya, bro gini-gini kan nggak boleh gitu ya, di hotel boleh gitu. Ya. Pokoknya ada SOP-nya lah gitu ya. Cara attitude-nya gitu kan. Makanya kadang-kadang bos di hotel tuh, bos pun padahal kan saya jauh nih karyawan kan. Ada bos pun warning kan. Itu staff ini kenapa terlalu gini sama kamu? Padahal saya tuh menjual produknya. Saya nggak hanya ada orderan making drink, selesai sudah, nggak seperti itu. Tapi ada orderan, ya saya ngobrol sama dijamu sekalian. Dijamu sekali. Maksudnya kayak apa yang disukain sama tamunya mungkin, style tamunya seperti apa gitu. Jadi diracikin gitu based on their favorite gitu ya. Mau istilahnya saya tuh suka berteman sama orang-orang baru kan ya. Orang baru. Nah, karena zonanya sudah nyaman sekali. Saya nyaman sekali di hotel tuh. Dan saya berpikir, keluar deh. Nyari tantangan baru. Ada tawaran. Ini salah satu hostel yang sudah dapat ginilah reward udah ada nama lah ya. Nama di Indonesia. Akhirnya saya join ke sana. Saya berpikir, wah, hostel nih ginilah. Banyak orang. Konsepnya juga beda ya, antara hotel sama hostel. Kalau hotel itu kan ada single bed, king bed, dan twins bed seperti itu. Kalau di hostel tuh kan ada kayak dormitory-nya tuh. Kayak apa namanya? Asrama ya, asramanya. Tetapi kalau di hostel saya kerja itu, saya masuk
Setiap orang tuh masuk ke sana. Memang banyak bednya, tetapi wah udah kayak hotel bintang 5. Apapun ada di sana, water, everything lah. Ruangnya bersih sekali. Isu-isu hampir nggak ada isu di hostel tersebut. Oke. Dan nyaman bekerja di hostel. Banyak teman. Nggak terlalu gini loh, nggak formal sekali. Nggak terlalu saklek gitu ya. Jadi kalau kerja di hostel tuh udah kayak lancong, tetapi bermanfaat. Experience ada, ketemu orang banyak kan. Backpacker tuh bukan orang yang nggak berduit. Mereka banyak punya uang, tapi dia nggak mau spending banyak untuk akomodasi. Dia lebih suka spending ya kayak ya jalan-jalan kemana kayak jalan-jalan, berteman, belanja, bertualang juga. Ya, belanja juga ya. Itu yang banyak saya dapatkan. Ya ngomong-ngomong itu sama orang backpacker kan, dia bilang itu kan. Oh saya kerja di sini, saya jadi gini, saya banyak punya uang. Kalau saya mau beli sesuatu pun saya bisa sini. Tapi saya lebih milih saya di hostel. Nah tuh backpackers mungkin yang perlu di highlight ya, orang yang menginap di hostel even bule sendiri bukan berarti mereka nggak punya duit. Ya. Pasti. Justru mereka punya duit. Iya. Itu sarangnya duit tuh. Bener ya. Coba aja kalau kita pikir ya, contoh kalau saya dari Gianyar mau ke Canggu, ke Canggu mau nginap di mana deh? Dan kalau nyari hotel tuh kayak villa gitu ya. Paling 500 up harganya kan per day itu, per malam ya, per night. Waktu normal ya. Ya waktu normal ya. Tapi kalau hostel kan kita mungkin setengah atau seperempat dari harga tersebut. Ya. Sisanya kan kita bisa pakai makan, spend money yang lain ya. Minum minum agak lebihan sedikit bisa gitu kan. Mau beli apa aja. Makanan, nasi jinggo, apalah semuanya. Man, it save a lot of money sebenarnya. Kalau boleh tahu berapa lama beli kerja di hostel? Berapa lama tuh kemarin? Dari 2017 bulan Juni sampai sekarang sih. Oh sekarang masih tetap kerja di situ juga? Oke. Dia tipe yang setia dia. Oh mantap. Berarti udah berapa tahun? 17, 18, 19, 20, 4 tahun mungkin ya? 4 tahun. Ya 4 tahunan lah. Boleh dikasih tahu dikit apa sih pengalaman uniknya ketemu tamu yang berbagai macam negara dan beberapa cerita yang berbeda-beda. Bahasa Inggrisnya lo keren. Lancar sekali. Ngomongnya udah pakai ngomong bahasa Inggris British kayaknya. Style saya sih Amerika ya. Jadi itulah karena jujur karena saya itu jebolan dari salah satu bar di Ubud itu. Itu ownernya itu ngidek saya emang dari nol sekali. Nggak ada owner yang willing ngajarin staff untuk menjadi seseorang. Maka ilmu itu yang saya bawa ke hostel. Nah nyampe di hostel kan tamu hostel itu sebenarnya sama kayak kita bekerja di bar club itu. Tamu hostel kalau di hostel saya tuh hampir ada tamu itu 110 kayaknya. 110 orang ya. Gede banget berarti itu hostel ya? Emang terbesar di Ubud juga. Ubud di Indonesia. Nah pengalaman yang paling naas ya. Saya kan kerja di restorannya, look after ya. Paling apa cewek nih? Enggak cewek sih. Jadi pas saya jual minuman di restoran kan, saya kan yang namanya kalau bekerja tuh kayak kerja datang pulang. Kalau saya sih enggak. Memang ada SOP sih ada, tapi saya punya target dari diri saya sendiri. Si bos pun nggak nargetin saya. Mau kamu dapat jualan berapa, tapi saya maunya ada sesuatu lah. Itu bagus ya buat kita semua. Benar sih. Akhirnya tamu itu minum dia, minum nih, mabuk, mabuk over sekali. Nah itu saya kasih bill kan, ini billmu gitu. Saya nggak ada minum nih. Kan digit ya kalau dibilang digit jutaan ya. Satu orang tuh minumnya digit jutaan loh. Coba bayangkan. Masa? Jutaan. Ya serius. Satu orang tuh kalau di hostel tempat saya bekerja tuh. Ya. Ini ada tamu A, B, C. Oh dia suka gini-gini. Terus dapatnya saya ngobrol
15 menit sampai 30 menit. Pasti dia tuh lengket. Karena itu yang saya yang diajarin oleh mentor saya ya bos di bar besar di Ubud itu. Makanya itu billnya kan 1 juta kan. Oh saya nggak ada minum. Akhirnya saya explain. Kamu arrive-nya di sini jam 4, check-in jam 4 kan. Masuk ke room jam 5. Dia tuh late check-in ya. Karena dia datang ke restoran, saya nanya. Apa dia terlalu mabuk? Jadi dibilang mabuk sih juga enggak, tapi dibilang mabuk ya. Ya. Antara mabuk ya, enggak juga, tapi mabuk. Akhirnya bos saya nggak bawa uang gitulah dia kan. Banyak yang ada masalah itu. Akhirnya karena restorannya udah mau tutup nih. Jadi kan kita kan mau billing. Mau store gitu store gitu kan. Sales gininya. Akhirnya dia nggak bayar nih. Kan saya nggak bisa closing di sistem tuh. Akhirnya nggak bayar dia? Bayar lah. Akhirnya bayar. Saya cari ke room kan. Saya ngomong gini-gini. Oh dia pukul lah itu pintunya nih. Pintu domnya. Pak, 1 kali pukul hancur. Masa? Hancur men, serius. Siapa bingung nih? Hancur. Bolong atau gimana? Ini patah. Ini kan gini kayak. Ini kalau di Kamu dari mana tuh beli? Tamu dari UK dia, dari England. Ya, nggak mau sebut namanya. Tapi ini memang sangat scary tapi unik. Ya, ini belajarnya. Belajar juga. Akhirnya saya duduk sama dia di front desk kan. Saya kasih gini ngobrol gini. Pokoknya dia setiap tamu datang tuh, sini kamu tarung sama saya. Kenapa? Apa mau lihat-lihat? Gitu. Masa gitu? Wah, serius. Wais, sampai kayak gitu loh. Kira saya telepon GM kan. Telepon GM. Gimana nih? Kasih saya jalan. Dan kasih saya kuasa. Istilahnya kalau ada apa-apa saya aja yang menyelesaikan karena nggak ada MOD, nggak ada headnya. Kecuali saya di atas jam 6 itu. Iya. Akhirnya saya bilang sama teman, percuma kamu ngancurin hotel ini. Iya. Percuma kamu ngamuk di sini. Toh juga billmu cuma 1 juta. Kamu pukul tuh harganya 15 juta loh. Dan gitu ya. Iya. Soalnya kan itu sudah hancur kan? Iya. Kan besok harus diperbaiki. Saya bilang sama dia tuh, buat apa isi gaya seperti itu? Ini loh nominalnya masih kecil. Menurut saya, kamu memang tidak mau bayar nggak apa-apa, saya yang bayar, saya rela gaji saya dipotong kok. Sampai memang seperti itu saya tanggung jawab namanya, tanggung jawab ya sebagai seorang leader kan. Nah dia bilang, saya lagi bingung, loh apa hubungannya kamu bingung sama bill? Nggak tahu, otak saya nggak bisa berpikir. Nah gini aja, kamu mau bayar boleh, tidak juga nggak apa-apa. Ini juga tanggung jawab saya rela kok gaji saya dipotong. Penting besok kamu nyari saya, ngobrol aja baik-baik. Di saat kamu sudah nggak mabuk, dari ke ATM lah dia, dikasih saya uang lebih, di atas digit itu. Oh ini uangmu lebih. Kalau saya sih nggak asal ambil aja. Ini uangmu lebih, saya kembalikan. Kak itu buat kamu, buat teman-teman gitu kan. Oh thank you. Tapi yang satu yang saya tekankan sama kamu, orang Bali, tanda kutip orang Bali itu tuh always welcome ya, sama semuanya. Jadi kita di sini menganggap kamu seperti teman, saudara. Jadi bukan masalah bil lagi ya? Iya, nggak masalah bil. Kalau kamu ada masalah, walaupun kamu punya masalah di rumah, di negaramu, kamu punya masalah sama cewek atau apa, kamu datang cari aja Jack, ngobrol, saya kasih kamu solusi yang terbaik. Kalau enggak, saya bisa ngasih kamu solusi yang terbaik. Kalau enggak bisa nenangin kamu, jangan sebut nama saya Jack. Iya. Itu, ya sih. Besoknya dia nyari saya minta maaf lah. Semua staff dia minta maaf. Dari front desk, dari garden, dari restoran, housekeeping, gini-gini. GM-nya shock pada waktu itu kan karena hancur pintu. Itu masuk pintunya diganti gak? Diganti sama dia. Diganti sama dia. Iya emang berarti mabuk banget tadi ya maksudnya. Kayaknya sih emang kesel sama mabuk dah jadi satu tuh.
kesel mabuk mungkin karena cewek juga. Ya. Ceweknya lepas di mat sama orang lain. Yes. Sampai segitunya. Wih, banyak sekali tapi asik hostel. Tapi itu salah satu pengalaman yang terunik ya, beliau. Terunik, paling terberat karena Terberat. ya, terberat. Kalau orang itu kerja di hospitality itu kan, mereka tuh kan yang di-worry kan pertama kali itu adalah komplain. Ya. Saya nggak berani kalau ada pas yang handle tamu, nyervis tamu, komplain. Kalau saya sih enggak ya. Walaupun ada tamu komplain ya, yang penting logik aja apa permasalahannya. Habis semua pun bisa diselesaikan ya. Benar. Oke, kan udah bicara tentang enaknya kerja di hostel, kemudian pengalaman unik. Kalau kesahnya selama kerja di hostel apa nih? Keluh kesah. Ya, kalau kesahnya apa? Kalau di hostel, kalau keluh kesahnya apa bilang ya? Banyak sih enaknya. Kalau enaknya banyak. Enaknya sih banyak, juga sedihnya juga banyak. Kadang-kadang sedihnya apa nih? Terkadang tuh kayak aku ngerasa nih nginep di hostel tuh kayak nginep di rumah keluarga sendiri gitu loh. Terus kalau mau misah tuh jadi kayak jadi nggak enak nih, jadi sedih gitu. Aku balik lagi ya gitu. Jadi next time ke hostel tersebut itu yang aku cari. Ya benar. Orang tersebut yang aku cari. Ya kemana nih dia gitu kan? Pergarden ada ini. Ya. Itulah. Paling gini lu kesahnya itu. Kalau saya tuh karena background bartender kan, nggak mungkin jualan pagi. Breakfast tuh sama lunch oke lah. Jadi itu emang ada yang pagi? Jarang saya kerja pagi. Jadinya kerjanya sore aja. Itu pertama. Itu beratnya. Udah itu karena jadi leader kan tanggung jawab besar. Ya benar-benar. Yes. Iya. Kalau bos pusing, yang kena dampak itu siapa? Orang terdekatnya kan? Iya benar. Leader-leadernya tuh. Ya saya kan. Kalau di sana, kalau tamu dibuatin mabuk sekali, kan ada banyak rule nih. Kalau kita handling guest, kita suka kalau tamu tuh spending money, suka. Kita berharap kan, bagus sekali itu. Tetapi kalau tamu spending uang banyak, tetapi tamu itu mabuk, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus stop kan. Itu udah nggak ada pemasukan lagi ke restoran. Jadi walaupun dia sekarang belanja 500.000, dan kalau dia udah mabuk, ya kita stop, nggak boleh. Oh gitu. Nggak boleh, nggak dikasih. Ya. Lalu dia pun mau belanja, pokoknya saya mau ngabisin 3 million, terus naik. Nggak boleh, nggak bisa. Karena harus, ya itulah, lebih berpikir keselamatan tamunya. Itulah salah satu servisnya kita kan. Nggak hanya semata-mata kita nyari income aja. Income yang gede juga. Jadi gitu, ya. Yang penting pertama itu kesan dan kesannya tamu tinggal di sana tuh bahwa orang-orang di sini care sekali sama saya. Udah anggap saya saudara, keluarga. Iya. Makanya dari review tuh bagus. Ya di atas rate 9.5 lah ya. 9.5 lah. Makanya that's nice. Kita nggak sebenarnya sih nggak nge-push penjualan sih kalau di restoran tuh. Apalagi kita ada event seminggu tuh 3 kali. Iya. Orang mabuk tuh udah ya. Sebelum aku datang jam 3 tuh. Kadang-kadang kan ada tuh di grup head tuh. Sekarang ada tamu check-in grup dari Ireland. 23 orang. Kan masuk nih grup. Ujung-ujungnya kan pasti dia diam di pool kan. Kan gini tuh jobnya si restoran tuh. Pegawai restoran. Untuk mengasih menu. Aku di rumah aku udah berpikir, wah ini kita bisa membuat sesuatu hari ini gitu loh. Bukan sih kita membuat, kalau penjualan tuh udah biasa. Kita buat penjualan segini hari ini bisa, tetapi malah ke eventnya ya. Eventnya udah itu teman baru kan. Pasti suatu saat dia bakal kembali. Kebanyakan tamu tuh return guest. Ya. Sekarang cek misalnya 4 hari di Ubud,
dia ke Gili kan, berapa seminggu ke Gili, dia pasti balik lagi ke rumah kubur, pasti datangnya ke hostel saya kerja. Nah itu juga yang paling dicari sama mungkin bule-bule juga ya, buat cari experience yang beda tiap-tiap hostel. Nah kalau misalnya mereka di hostel pertama udah ngerasa nyaman, dia nggak bakal pindah ke hostel yang lain. Benar, gitu. Nah, itulah keunikannya sebuah hostel ya. Gitu. Oke, terus apa sih tanggapan dari Beli terkait dengan adanya platform kita nih? Kita kan di Best Hostel, terus selaku Beli kan juga bekerja di bidang hostel juga. Bagaimana tanggapannya? Pertama kali ngedengar tentang Best Hostel, apa sih Beli yang dipikirkan? Jadi kita, kalau saya sih, saya kenal salah satu dari marketingnya platform dunia, hostel dunia itu, saya nggak mau nyebut namanya. Platform dunia, dia dari Jerman tuh, tapi dia kantornya di Singapura. Singapura. Pas dia inspection ke hostel itu, saya lihat hostel ini ada di sini, di Jepang ada, sini hostel gini, istilahnya standar bintang 5, hostel standar bintang 5. Wah banyak ini. Terus tak kalkulat lah itu, wah hostelnya di dunia jutaan lah, jutaan lah. Nah pas kita teman juga kan, beliau buat gini platform ini kan, wah ini keren. Kerennya apa? Kenapa kalau ada punya lokalan ya? Kalau saya tuh sifatnya kalau dalam negeri ya, anak negeri punya, wah keren sekali. Apalagi suatu saat nanti maunya saya sih mudah-mudahan Best Hostel tuh gak di Indonesia aja, mungkin Thailand, Myanmar, Laos. Best Hostel Asia ya? Iya, Best Hostel Asia. Alhamdulillah ya Allah. Astagfirullah. Namanya bagus soalnya, Best Hostel. Best Hostel. Paling gampang diingat juga ya. Gampang. Daripada yang platform itu agak sulit ya. Kadang kan ejaan belakang itu hostel kalau ini kan Best Hostel karena orang kita itu kan bahasanya Indonesia kan, lebih gampang orang bilang best setiap hari bilang best good gitu kan, best experience, best ini segala macam gitu. Oke. Terus ada apa sih harapannya ke depannya nih dari Beli sendiri untuk Best Hostel kayak gimana? Selain tadi pengennya semoga kita bisa di Best Hostel Asia gitu. Mungkin ada harapan lagi untuk Best Hostelnya? Mudah-mudahan harapan saya yang paling besar adalah bisa membantu. Pertama sih di Bali kan banyak hostel, ada di platform kalian ya. Ada di Bali. Jadi lebih gampang orang di luar Bali itu, misalnya dia mau ke hostel, klik ini aja, chat, kan nggak ada pemilihan sendiri. Dan di balik itu juga dari hostel yang tidak dikenal orang gitu kan, yang nggak ada di platform lain, soalnya baru merintis hostel, dia nggak tahu mau gimana kan, mau mendigital marketing kan tempatnya dia, mau lewat mana, booking apa gitu kan, bisa dia dibantu lewat Best Hostel lah. Tapi untuk masalah pelayanan dari masing-masing hostel pasti mereka punya ciri khas tersendiri yang pasti tujuannya untuk memuaskan para pelanggan mereka. Benar. Memuaskan bukan tanda kutip ya. Lu bisa bahasa Jawa nggak? Tidak. Oh, bahasa Bali ya. Kalau bahasa Bali lancar ya. Kalau bahasa Bali itu ada tiga tipe loh. Ada yang namanya bahasa Bali halus, kasar dan midar. Sama midar? Apa namanya? Midar apa itu? Oh iya. Tiga pokoknya dah. Sama kayak bahasa Jawa dong berarti ya? Ya. Bahasa Jawa apa? Kromo halus, kromo inggil. Sama. Juga. Jadi kalau kita ketemu istilahnya orang-orang suci, orang-orang besar, pas itu orang Bali ya. Canggung kalau kita tuh harus berbahasa Indonesia. Oke lah, bahasa Indonesia ya bahasa ibunya kita, bahasanya kita. Bahasa Bali. Cuma di saat kita forum yang namanya kalau di Bali itu kan dikenal adatnya ya. Kalau kita bicara agama, Iya. banyak agama. Banyak.
Kalau di Indonesia kan ada 5, tapi kalau di Bali itu yang paling kental itu lah adatnya. Karena adatnya tuh kita harus juga bahasanya kita harus dijaga, budaya dan seni. Ya. Iya sih, makanya soalnya orang ketika liburan ke Bali adalah mencari hype-nya yang di Bali kayak gimana. Kemudian ya tahu sendiri Jogja kayak gitu, mereka tetap mempertahankan budaya. Nah, terus kenapa hostel di Bali itu banyak banget, karena mereka kebanyakan orang liburan dari luar negeri ke sini adalah mencari experience, dan tiap-tiap hostel yang memiliki ciri khas yang sendiri-sendiri kayak gitu juga. Dan juga mencari teman ya, pertemanan biasanya. Ya, yang tadinya tidak kenal, yang tadinya jadi teman, jadi pacar, ya, dari pacar jadi Berumah tangga. Nah itu anak 1, anak 2 ya. Oke, mungkin Mas ada pertanyaan lagi? Udah sih segitu aja dari kita. Mungkin Beli ada pesan-pesan untuk para backpackers di rumah yang mendengar ini di podcast kita. Jadi untuk para backpacker seluruh Indonesia dan juga Bali, jangan pernah gengsi. Tuh. Kalau mau liburan, contoh orang dan pasar mau liburan jangan ke villa aja atau Jangan ke villa aja ya. Coba sekali-sekali kalau kalian solo travel ya. Sendiri, coba hostel. Coba gini, experience-nya di hostel. Punya teman baru tuh. Ya. Mungkin ya yang namanya surga dunia itu adalah kerja di hostel. Kenapa seperti itu? Pokoknya santai sekali. Bukan santai. Saya sih bukan suka orang santai, tapi tanggung jawab saya juga besar sekali. Ya. Kalau datang tuh kayak ini dah, datang sini kan. Bro, biar nggak kenal kan. Ngobrol 5 menit aja udah kenal. Kita ngobrol lah. Dari mana asalnya? Udah berapa lama di sini gitu macam kan. Ujung-ujungnya minum entah. Lah besok tur kemana gitu. Ya explain lah, dibantu lah dia. Kalau dia mau gini, biar kadang-kadang sih kan ada di hostel tuh tempat kerja kan ada paket tur kan. Iya. Paket tur. Kadang-kadang saya tuh nyaranin sesuatu yang berbeda. Pernah sih dan banyak sekali. Pas saya ada waktu senggang sih, teman-teman di hostel tuh ngajak kan, ada kemana besok libur, mau nggak tur ngikutin saya tur gitu. Saya tuh paling benarnya saya tuh nggak suka sebenarnya ke gini loh, travel tuh nggak terlalu, soalnya traveling kemana gitu. Kalau mungkin traveling, saya mau ke Labuan Bajo ke sana, oke. Cuma kalau tur itu udah ke tempat A, B, C, D itu kan saya orang itu malas gerak sebenarnya. Tetapi saya gini, cut gini ya, waterfall. Jadi karena maaf ya, bukan sih nggak suka ke sana, nggak nyaranin ke sana. Karena saya tuh nggak gini loh. Kalau ke waterfall lu kan harus ada tangga yang turun tuh. Tangga. Sedangkan dari postur tubuh kan ya. Janganlah kalau tahu waterfall jangan ada bu. Makanya saya nyaranin jangan ke waterfall ya. Kemana? Pertama memang Tegalalang, Teras. Kedua paling saya nyaranin kalau ada Tajen ya. Tajen tuh. Tajen Sabung Ayam. Saya pasti ngajak, kalau tamu ngajak saya tur dan dia mau minta saran, saya pasti ngajak itu Tajen. Wajib. Kalau walaupun itu dibilang gambling ya, tapi tradisi kita tuh Tajen itu ada besar maknanya. Gitu. Apa tuh beli maknanya? Wah, kalau saya explain banyak. Mungkin di ini ya, di offline ya, Ya. Jadi Tajen udah gitu mungkin visiting salah satu artis misalnya painting. Painting. Kan begini pematung ya. Pengukir. Pengrajin kayak di dekat desa saya tuh ada bambu, ada anyaman ya dari ental. Saya ke sana. Ya ekspedisi aja ke sana aja sih. Lihat-lihat, nanya-nanya kok bisa dikenal produk ini gimana caranya gini kan sama tamu. Jadi
edukasi. Ya. Balik lagi tentang program kita di Explore tuh travel with purpose. Jadi nggak hanya travel aja, tapi apa yang dipelajari dari tempat tersebut. Benar. Kan? Nah, jadi nggak selamanya party, minum gitu ya. Malah staying in the hostel, Malah sering misalnya kalau kerja tuh mengharuskan kan buat tamu ini minum kan jenuh. Ada kayak itu. Ada. Harus kayak gitu ya. Harusnya sih seperti itu. Ya bartender ya. Harusnya gitu, tetapi kadang-kadang jenuh kan. Biasanya kalau tamu order kita harus ngajak ngobrol ya. Biar dia minum kedua kali, tiga kali. Lu kalau sampai dia ngobrol sama saya, dia order minuman, paling sedikit dia tuh minum tuh 3 gelas. Paling sedikit. Saya jamin 99%. Karena itu yang saya jual. Kerennya Beli Yuda nih. Sangat beruntung kita hari ini didatengin sama Beli Yuda. Iya, mungkin kalian kalau misalnya liburan ke Bali, apalagi kalau misalnya kalian ke Ubud bisa mampir ke apa tadi Mas? Di Andong nongkrong di daerah Ubud. Lokasinya itu juga di tengah di tengah Ubud, jadi kalian nggak perlu bingung buat cari tongkrongan di Ubud ya. Oke, terima kasih. Ya, jangan lupa ya. Oke. Terima kasih banyak semuanya dan ditunggu buat kalau misalnya kalian punya rekomendasi siapa yang kita ajak podcast, kalian bisa langsung kita ajak podcast next time. DM ke sosmed kita atau bisa kolom komentar di YouTube kita di bawah ini. Alright, Best Packers. Thank you so much. Terima kasih. Dadah. Bye. Basshostels.co.id